Definisi tata kelola pengetahuan atau knowledge management, yaitu strategi dalam mendapatkan pengetahuan yang tepat pada saat yang tepat ke orang yang tepat dan membantu orang untuk berbagi dan mengolah informasi menjadi sebuah aksi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Demi pengetahuan bersama, merangsang perubahan budaya, peningkatan kinerja, tingkat inovasi lebih tinggi, dan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus menyediakan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Sebaik apapun sebuah pengetahuan atau knowledge, jika kontennya tidak dibutuhkan atau diperuntukkan bagi orang yang tidak tepat, informasi yang didapat akan sia-sia atau percuma. Yang tidak kalah penting adalah waktu. Informasi tidak akan menjadi pengetahuan atau knowledge jika waktunya tidak tepat. Knowledge management menurut Stan Garfield. Apa itu knowledge management? Knowledge management atau tata kelola pengetahuan adalah sebuah seni dalam mentransformasi informasi dan aset intelektual menjadi sebuah enduring value atau nilai abadi dari anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Tujuannya adalah membantu mengembangkan penggunaan kembali modal intelektual atau intellectual capital, menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menciptakan kondisi yang tepat bagi tumbuhnya inovasi. Secara singkat, tata kelola pengetahuan adalah bagaimana kita mendaya gunakan people, proses, teknologi untuk menyalurkan aliran pengetahuan dengan pengetahuan, waktu, dan orang yang tepat agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien. KM menurut Asian Productivity Organization adalah aktivitas dalam mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, membagi, dan mengaplikasikan pengetahuan. Lalu menurut Brian Duhon, knowledge management adalah aktivitas dalam mengidentifikasi aset informasi perusahaan, mengumpulkan, mengevaluasi, menggunakan, dan mendistribusikan dalam bentuk database, dokumen, kebijakan, prosedur, keahlian, pengalaman, pembelajaran. Untuk disimpan, dipelajari, dan digunakan kembali di dalam perusahaan. Bagaimana menurut Alan Frost? Aset pengetahuan yang terdiri dari proses, inisiatif, strategi, dan sistem dimanage secara sistematis untuk menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan taktis dan strategis perusahaan. Di dalam sistem terdiri dari penyimpanan, pengukuran, distribusi, update, dan penciptaan pengetahuan. Menurut Benjamin VR, dalam bukunya Knowledge Management in Knowledge Intensive Organizations, menyatakan definisi knowledge management dapat dibedakan berdasarkan orientasinya. Yang terdapat dalam orientasi hasil adalah bagaimana memiliki pengetahuan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang tepat. Yang termasuk dalam orientasi proses adalah manajemen sistematis dan proses di mana pengetahuan diidentifikasi, diciptakan, dikumpulkan, dibagikan, dan diaplikasikan. Lalu yang termasuk dalam orientasi teknologi adalah business intelligence, collaboration, search engines, dan intelligent agents. Lalu kita masuk kepada KM cycle atau siklus dari knowledge management. Knowledge management cycle adalah sebuah proses mentransformasi informasi menjadi pengetahuan. Siklus ini juga menjelaskan bagaimana pengetahuan ditangkap, diproses, dan didistribusi di dalam organisasi atau perusahaan. Ada 4 model yang paling umum digunakan, yaitu dari Meyer and Zak, Bukowitz and Williams, McElroy, dan Wick KM cycles. Di sini kita bisa lihat tabel yang berisikan siklus dari knowledge management. Kalau dari Zak, yang pertama adalah akuisisi, yang kedua refinement, lalu di store disimpan, lalu distribution dan presentation. Kalau dari Bukowitz and Williams, get, use, learn, contribute, and assess. Dari Wick, creation, sourcing,
compilation, transformation, and application. Lalu dari McElroy adalah learning, validation, acquisition, integration, and completion. Berikut ini akan kita tampilkan tahapan cycle dari Meyer and Zek. Yang pertama adalah tahap akuisisi, yaitu memperoleh informasi dengan memperhatikan ruang lingkup, seberapa luas dan seberapa dalam, kredibilitas, akurasi, jangka waktu, relevansi, biaya, pengendalian, dan eksklusivitas. Yang kedua adalah perbaikan ulang atau refinement. Bisa secara fisik, migrasi dari satu media ke media lain, atau logical seperti restrukturisasi, relabeling, indexing, dan integrating. Berikutnya adalah penyimpanan atau store. Penyimpanan ini bisa berbentuk fisik, misalnya file holders, informasi cetak, atau digital, database, knowledge management software, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah distribusi. Apakah itu berbentuk fax, cetak, email, dan lain-lain. Bukan hanya tentang medianya, tetapi juga tentang timing, frekuensi, form, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir adalah presentasi. Kinerja dari value added kita evaluasi. Misalnya, apakah user memiliki konteks yang cukup untuk bisa menggunakan konten tertentu? Jika tidak, KM cycle telah gagal dalam mendeliver value kepada karyawan dan tentunya kepada perusahaan.